Shalom, puji nama Tuhan. Bagaimana kabarnya, Bapak Ibu sekalian? Saya harap kabarnya semua baik, sehat, tentunya dan pastinya juga harus sukacita. Amin. Saat ini kita mau sama-sama belajar. Kita akan membahas tentang kitab 1 dan 2 Korintus. Nah, namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya adalah Juanita Herwati dan saya berasal dari Sekolah Tinggi Teologi Nusantara. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya akan membagikan presentasi kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, semoga bisa dilihat ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, presentasi saat ini kita akan membahas tentang 1 dan 2 Korintus. Dengan saya sendiri dan di sini saya mengutip dari beberapa artikel dan juga dari beberapa buku yang saya dapatkan. Nah, kita mulai dari pembahasan yang pertama yaitu dalam kitab 1 Korintus. Yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang, yang kedua yaitu tujuan, yang ketiga garis besar dan juga subtema, dan yang keempat adalah ciri khas dari kitab 1 Korintus. Nah, kita lihat dulu latar belakangnya. Dalam latar belakangnya, seperti halnya banyak kota yang makmur pada masa kini, Korintus menjadi kota yang angkuh secara intelek, kaya secara materi, dan juga menjadi secara kota. Kenapa sih bisa disebutkan sebagai kota yang angkuh secara intelek? Nah, dari buku bacaan yang saya baca, Korintus itu merupakan tempat berkumpulnya para pemikir dan orator besar dari Yunani. Jadi mereka bertemu dalam forum-forum publik dan berdiskusi tentang hal-hal dan juga tentang ide-ide, bahkan juga tentang masalah yang ada. Bahkan yang mereka bahas itu tentang perekonomian, tentang politik, bahkan juga filsafat, begitu ya. Dan juga di zaman keemasan Yunani itu banyak juga pemikir-pemikir besar yang seperti kita ketahui ada Socrates, Plato, Aristoteles, dan juga dan lain-lainnya itu memiliki pengikut-pengikut yang setia di kota Korintus itu sendiri. Jadi tidak heran kenapa kota ini disebutkan juga secara keseluruhan kota yang angkuh dan juga secara intelektual. Ya. Nah, yang kedua kenapa sih kota Korintus ini disebut sebagai kaya secara materi? Nah, kenapa kota ini disebut kaya secara materi? Karena kota tersebut itu kota yang dapat dijadikan sebagai tempat berlibur dan juga menjadi pusat untuk mencari kenikmatan di masa kekaisaran Roma. Karena letaknya di semenanjung Peloponnesia dan Korintus ini juga merupakan kota yang indah karena dipenuhi dengan pohon palem dan juga bangunan-bangunan yang megah. Dan kita bisa lihat ya, kenapa sih padahal di zaman dahulu itu kalau misalnya sudah ada bangunan-bangunan besar, yang pastinya itu akan disebut sebagai kota yang kaya karena dia termasuk kota yang maju seperti itu. Nah, di sini juga disebutkan bahwa bejat secara moral. Kenapa bisa disebutkan bejat secara moral? Karena di Korintus ini dia sangat mencintai dengan adanya sensualitas dan juga kenikmatan, di mana nyaris tidak ada penyimpangan seksual dan yang dianggap terlalu ekstrim begitu ya. Jadi kenapa disebutkan bejat secara moral ini karena penyimpangan-penyimpangan seksual yang ada di sana itu sangatlah bebas dan tidak teratur begitu. Jadi hal yang biasa dilakukan di sana adalah penyimpangan dalam hal seksualitas. Bahkan kota itu juga sangat setia dalam menjalankan ibadah. Tetapi ibadah ini bukan kepada Tuhan, melainkan kepada dewi seksualitas. Di dalam kota Korintus terdapat sebuah kuil. Nah, kuil itu didedikasikan kepada dewi cinta Yunani yaitu Afrodit.
Dan bagian dari pemujaan kepada Dewi Yunani ini adalah pelaksanaan sejumlah upacara religius, namun melibatkan aktivitas seksual. Jadi, kenapa kota ini bisa disebut bejat secara moral? Karena kita bisa ketahui sendiri ya teman-teman, bahwa betapa bebasnya, betapa tidak terarahnya dalam hal-hal ini. Nah, kita lanjut yang kedua, yaitu tujuannya. Paulus memiliki dua alasan pokok dalam pemikirannya ketika ia menuliskan surat ini. Nah, yang pertama yaitu untuk membetulkan masalah yang serius dalam jemaat di Korintus yang telah diberitahukan kepadanya. Hal-hal ini meliputi pelanggaran yang dianggap remeh oleh orang Korintus tetapi dianggap oleh Paulus sebagai dosa yang serius. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa seksualitas di sana sangatlah bebas, jadi itu bagi mereka itu adalah hal yang biasa gitu. Tapi di sini Paulus sendiri menekankan bahwa hal itu adalah dosa yang serius, tetapi mereka masih menyepelekan. Dan tujuan dari Paulus menuliskan ini untuk meluruskan segala sesuatu yang dianggap mereka adalah remeh, tetapi Paulus bilang bahwa itu sebagai dosa yang serius. Dan yang kedua yaitu untuk memberikan bimbingan dan instruksi atas berbagai pernyataan yang telah ditulis oleh orang Korintus. Hal-hal ini meliputi soal doktrin atau pengajaran dan juga perilaku dan kemurnian sebagai perorangan dan sebagai jemaat. Nah, dan yang ketiga yaitu kita akan membahas tentang garis besar dan juga beserta surveinya. Baik. Nah, dalam garis besar 1 Korintus itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu hal-hal jasmani. Hal-hal jasmani itu meliputi penyelewengan yang terjadi di Korintus. Kita bisa lihat di 1 Korintus 1 sampai ke 1 Korintus 11. Nah, yang pertama itu membahas tentang pengantarnya. Kita bisa lihat juga, karena saya kutip untuk beberapa ayatnya, kita bisa membacanya. Dan yang kedua adalah Paulus membahas masalah perpecahan yang ada dalam jemaat di Korintus. Dan yang ketiga, Paulus membahas masalah percabulan. Yang keempat, Paulus membahas masalah saling menggugat di antara orang Kristen. Yang kelima, berbagai peringatan terhadap percabulan. Yang keenam, Paulus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jemaat di Korintus. Dan yang pertama dalam hal itu tuh ada beberapa poin juga. Yang pertama yaitu nasihat tentang pernikahan, terus ada kemerdekaan Kristen dan orang Kristen yang lebih lemah. Dan yang ketiga mengenai doa di hadapan umum, dan juga yang keempat kekacauan di meja Tuhan. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang hal-hal rohani. Hal-hal rohani ini meliputi cara untuk memperbaiki penyelewengan yang terjadi dalam Korintus itu. Kita bisa lihat dari 1 Korintus 12, pasal 12 sampai yang ke pasal 16. Di situ meliputi karunia-karunia rohani, terus mengaplikasikan realitas kebangkitan Yesus Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga pengumpulan uang untuk orang miskin dan juga yang Nah, untuk surveinya, surat kiriman ini menangani macam persoalan yang dialami oleh gereja yang para anggotanya tetap hidup dalam duniawi. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus 3 ayat 1 sampai yang ketiga. Jadi dalam menangani persoalan-persoalan yang terjadi dalam gereja saat ini memang kebanyakan banyak yang penyelewengan yang tidak benar itu dianggap benar ya. Beberapa gereja seperti itu. Nah, saat ini kita akan membahas tentang ciri khas dari 1 Korintus. Berdasarkan artikel yang saya baca dalam kitab 1 Korintus ini memiliki 5 ciri utama yang menandai surat ini. Yang pertama, dalam menangani berbagai masalah dan perkara di Korintus, Paulus memberikan prinsip rohani yang jelas dan kekal. Kita bisa lihat dalam ayat-ayatnya. Dan juga yang kedua, secara menyeluruh ditekankan kesatuan jemaat lokal sebagai tubuh Kristus. Suatu fokus yang ada dalam pembahasan tentang perpecahan, perjamuan kudus, dan juga karunia-karunia lainnya.
Yang ketiga, surat ini berisi pengajaran Perjanjian Baru yang paling luas mengenai berbagai pokok penting seperti pembujangan, perkawinan, dan bahkan nikah ulang. Yang keempat, surat ini memberikan hikmat yang tak ternilai untuk pengawasan para gembala sidang berhubungan dengan disiplin gereja. Dan juga yang terakhir, yang kelima, yaitu surat ini menekankan adanya kemungkinan untuk mundur dari iman oleh mereka yang berlaku tidak benar dan tidak berpegang kepada Kristus dengan sungguh-sungguh. Nah, itulah tadi beberapa pembahasan tentang 1 Korintus. Baik, saat ini kita akan lanjut ke dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus ini kita juga akan lihat dalam latar belakangnya, terus beberapa tujuannya, terus ada juga garis besar dan juga huruf V-nya, yang adalah cintasnya. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, setelah mendirikan jemaat di Korintus selama perjalanan misinya yang kedua, Paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat. Nah, untuk memahami 2 Korintus ini kita juga perlu memahami setiap latar belakang penulisannya ya teman-teman. Nah, setelah Paulus merintis gereja di Korintus dan berkarya di kota itu selama hampir kurang lebih 2 tahun. Ia meninggalkannya dan pergi ke kota Efesus di daratan utara Asia. Dari Efesus, ia menuliskan surat pertamanya kepada jemaat di Korintus. Tujuannya adalah untuk membereskan sejumlah perpecahan yang terjadi di jemaat Korintus. Seperti yang di sini adalah Paulus dan jemaat itu sering berhubungan karena masalah dalam jemaat, yaitu adanya perpecahan tersebut. Dan juga apa sih yang termasuk dalam perpecahan, yaitu adanya sejumlah skandal yang telah mengguncangkan gereja itu. Dan juga ada beberapa kayak ajaran-ajaran palsu begitu yang sedikit melencengkan setiap pengajaran-pengajaran yang ada. Nah, kita melihat yang kedua yaitu tujuannya. Tujuan menulis surat ini kepada 3 golongan orang di Korintus. Jadi surat ini tuh kepada 3 golongan itu, yaitu golongan Paulus, golongan Kefas, dan juga golongan dari Kristus itu. Yang pertama yaitu ia menulis untuk mendorong mayoritas dalam jemaat di Korintus yang tetap setia kepadanya sebagai bapa rohani mereka. Yang kedua, ia menulis untuk menantang dan menyingkapkan rasul-rasul palsu yang terus-menerus berbicara tentang dia secara pribadi dengan hendak mendapat meruntuhkan wibawa dan kerasulannya dan untuk memutarbalikkan beritanya, yaitu berita-berita yang melenceng tadi, yang tidak sesuai dengan pengajaran yang Paulus sampaikan. Dan yang ketiga yaitu ia juga menulis untuk menegur minoritas dalam jemaat yang sedang dipengaruhi oleh para lawan Paulus dan yang terus-menerus menolak wewenang dan tegurannya. Paulus meneguhkan kembali integritas dan wewenang rasulnya, menjelaskan motivasinya dan memperingatkan mereka terhadap pemberontakan. Nah, untuk yang ketiga, kita akan membahas tentang garis besar beserta surveinya. Dalam 2 Korintus ini ada 3 garis besar, 3 tema-tema rohani yang ada dalam kitab itu. Yang pertama yaitu pelayanan di dalam gereja. Kita bisa lihat dalam 2 Korintus 1 sampai yang ke pasal 4. Yang pertama ada pengantar. Yang kedua yaitu perubahan rencana Paulus, karena ia berhalangan untuk hadir datang ke Korintus. Yang ketiga yaitu mengampuni dan memulihkan orang berdosa dan bertobat. Yang keempat, Kristus menjadikan kita mengalami kemenangan. Yang kelima, pelayanan Paulus, pelayanan karena kehidupan yang diubahkan, pelayanan dari perjanjian baru, terus pelayanan Kristus. Yang keenam adalah ujian-ujian dari pelayanan. Yang ketujuh yaitu motivasi kita dalam melayani Allah. Nah, poin yang kedua yaitu gereja berkarya dengan memberi dan melayani dalam Korintus.
Yang pasal yang kelima sampai pasal yang ke-10. Yang pertama kita belajar yaitu upah kita di masa depan karena melayani Kristus. Yang kedua adanya pelayanan rekonsiliasi. Yang ketiga tidak menjadi batu sandungan bagi orang lain. Yang keempat, ajakan Paulus untuk rekonsiliasi dalam jemaat dan memisahkan diri dari berbagai pengaruh. Ya. Yang kelima yaitu membahas tentang Paulus dan juga Titus. Yang keenam, respon jemaat Korintus terhadap surat 1 Korintus. Yang ketujuh, penggalangan dana oleh Paulus untuk orang-orang Kristen yang berkekurangan dan juga memiliki prinsip-prinsip tentang pemberian yang saleh. Nah, yang kedelapan, Paulus menanggapi berbagai tuduhan. Poin yang ketiga, kita bisa melihat yaitu otoritas, praktek kepemimpinan yang bijaksana. Kita lihat dalam 2 Korintus 11 sampai yang pasal ke-13. Yang pertama, dalam hal ini membahas tentang kerasulan dan otoritas Paulus sendiri. Kita bisa lihat dalam ayat-ayat tersebut dan juga pasal-pasal tersebut itu semuanya. Yang kedua yaitu duri dalam daging Paulus dan anugerah Allah yang cukup. Yang ketiga, tanda-tanda dan otoritas Paulus sebagai rasul. Yang keempat, yaitu Paulus mendiskusikan rencana-rencananya bagi kunjungan di masa depan. Dan yang terakhir adalah kesimpulan dari 2 Korintus tersebut. Kita akan lanjut. Nah, untuk surveinya sendiri pada bagian yang pertama, dalam pasal 1 sampai yang ke-7, Paulus memulai dengan mengucap syukur kepada Tuhan atas penghiburan yang dikaruniakannya di tengah-tengah penderitaan Injil. Kita bisa melihat setiap penderitaan yang Rasul Paulus lakukan atau dia terima ketika dia sedang menginjil, tetapi dia juga memberikan penghiburan kepada jemaat-jemaat di Korintus saat itu. Pada pasal 8 dan juga yang ke-9, Paulus menasihati jemaat Korintus untuk menandingi kemurahan hati orang Makedonia yang dengan sepenuh hati telah menyumbangkan persembahan yang telah dikumpulkannya untuk orang Kristen yang menderita di Yerusalem. Jadi tidak hanya kita belajar tentang sebuah pengorbanan, tetapi di sini kita juga bisa belajar tentang memberi dan ngasih semuanya. Nah, dengan ini Paulus mengharapkan jemaat di Korintus akan mengenal rasul-rasul palsu di antara mereka, dan dengan demikian mereka dapat luput dari disiplin yang lebih lanjut ketika ia sendiri datang lagi. Jadi ia sendiri datang lagi ini yaitu Paulus. Bahkan juga agar setiap rasul-rasul palsu itu ketika datang kembali, dia sudah jemaat-jemaat di Korintus itu sudah tidak lagi merespon, karena kita tadi lihat bahwa di Korintus itu banyak pengajaran-pengajaran yang melenceng juga dari kebenaran ya. Nah, yang keempat, kita akan melihat dari ciri khas 2 Korintus. Dalam 2 Korintus ini memiliki 4 ciri khas utama yang menandai surat ini. Yang pertama yaitu banyaknya petunjuk pada dirinya ini, dibuatnya dengan rendah hati, minta maaf, dan bahkan dengan malu, tetapi karena terpaksa mengingat situasi yang ada di Korintus. Dan yang kedua yaitu kitab ini melampaui semua surat kiriman lain dari Paulus dalam hal menyatakan kuatnya dan dalamnya kasih serta keprihatinan bagi anak rohaninya. Yang ketiga, kitab ini berisi teologi yang paling lengkap dalam Perjanjian Baru mengenai penderitaan Kristen dan juga mengenai hal-hal ini. Di sini ada ayat-ayatnya untuk dalam kutipan-kutipannya. Teman-teman semuanya bisa membukanya. Dan yang keempat adalah istilah-istilah kunci seperti kelemahan, duka cita, air mata, bahaya, kesukaran, penderitaan, penghiburan, kemegahan, kebenaran, pelayanan, dan kemuliaan.
Itu semua menggarisbawahi sifat ini di surat ini. Nah, kita masuk dalam kesimpulannya. Dari kitab 1 dan 2 Korintus ini, tadinya surat 1 dan 2 Korintus ini, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap orang yang sudah percaya harus hidup dengan seimbang dan berdampingan. Dan tidak hanya mementingkan diri sendiri, bahkan tidak lebih mementingkan keinginan daging, melainkan harus lebih menghidupi keinginan roh. Dan juga iman dalam Kristus, dan harus lebih diperkokoh dan tidak terombang-ambing oleh dunia. Ya. Sekian presentasi dari saya. Kayaknya Bapak Ibu Saudara semuanya bisa mengerti dan kita juga bisa bersama-sama belajar untuk mengenal lebih lagi tentang 1 dan 2 Korintus. Untuk selanjutnya, untuk setiap salah kata ataupun mungkin banyak kekurangan, saya mohon maaf dan saya akhiri semuanya. Tuhan Yesus memberkati. 21. Apa?